Coba bayangin, setiap hari rasanya sudah makan sehat, karena selalu ada sayur di meja makan. Tapi kok badan tetap gampang capek, kaki kadang bengkak, pipis rasanya nggak nyaman, dan di kepala mulai muncul rasa takut. Jangan-jangan ginjal aku bermasalah ya? Lalu kamu lihat judul-judul yang agak menyeramkan. Misalnya, 3 sayur yang bisa merusak ginjal lansia kalau dimakan berlebih. Panik. Terus kepikiran, selama ini aku ngasih makanan apa ke orang tua di rumah? Di satu sisi, kamu tahu sayur itu penting. Tapi di sisi lain, kamu juga nggak mau ambil risiko. Apalagi kalau ini soal orang tua, kakek nenek, atau dirimu sendiri yang sudah masuk usia lanjut. Rasanya ngeri kalau dengar kata ginjal. Kebayang harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan, takut tindakan macam-macam, takut merepotkan keluarga, takut uang habis, dan takut dengar kabar buruk. Di pembahasan ini, aku nggak akan nakut-nakutin kamu. Justru sebaliknya, kita bakal ngobrol pelan-pelan, santai, tapi jelas, tentang kenapa sih pada usia lanjut kerja ginjal bisa jadi lebih rewel. Bagaimana 3 jenis olahan sayur tertentu kalau dimakan berlebihan bisa memberatkan kerja ginjal lansia. Kebiasaan sehari-hari apa saja yang diam-diam bikin ginjal makin capek. Dan yang paling penting, langkah-langkah kecil yang realistis yang bisa kamu mulai dalam 7-14 hari ke depan supaya ginjal bisa kerja lebih enteng. Sejak awal aku mau ingatkan dulu, yang aku bahas di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau kamu atau orang tua punya keluhan yang berat atau gejala yang sangat mengganggu, tetap penting banget untuk periksa langsung. Ya, anggap saja namaku Raka. Sudah beberapa tahun ini aku banyak ngobrol dengan orang-orang yang mengeluh soal gampang capek, sering ngantuk, kaki suka bengkak, atau merasa ginjal aku kayaknya bermasalah deh. Kebanyakan adalah lansia atau keluarga yang lagi merawat orang tua di rumah. Di puskesmas, di rumah sakit, di posyandu lansia, bahkan di grup WhatsApp keluarga, pertanyaan yang muncul sering sama. Sayur ini aman nggak buat ginjal? Atau, katanya orang yang ginjalnya sensitif nggak boleh makan ini, bener nggak? Dan, kalau sudah umur segini, telat nggak ya kalau baru jaga makan sekarang? Sering juga aku ketemu anak-anak yang sayang banget sama orang tuanya. Tapi bingung. Mereka bilang, aku cuma tahu kasih sayur biar sehat. Tapi sekarang banyak info yang bikin ragu. Katanya 3 jenis sayur tertentu bisa bikin ginjal rusak kalau berlebihan. Jadi sebenarnya gimana sih? Sekali lagi, yang aku ceritain di sini bukan diagnosis, bukan vonis, dan bukan janji kesembuhan. Ini panduan umum supaya kamu bisa lebih paham, lebih tenang, dan punya pegangan langkah kecil yang masuk akal. Kalau nanti kamu merasa, wah, keluhan aku sudah berat nih. Jangan tunggu. Tetap harus ke tenaga kesehatan untuk diperiksa langsung. Sekarang kita bahas dulu, apa sih yang sering dirasakan oleh lansia yang khawatir soal ginjal? Mungkin beberapa hal ini mirip dengan yang kamu rasakan, atau yang kamu lihat pada orang tua di rumah. Badan terasa gampang banget capek, padahal kerjaan di rumah nggak seberapa. Baru beberes sedikit, sudah pengin rebahan. Kaki atau pergelangan kaki kadang terlihat lebih bengkak, terutama sore hari. Kadang cincin di jari terasa lebih sempit daripada biasanya. Pipis terasa beda, warnanya lebih pekat, kadang lebih keruh, baunya lebih menyengat, atau frekuensinya berubah. Kadang jadi sering banget ke kamar mandi, kadang malah terasa sedikit dan jarang. Bangun pagi, badan terasa berat, kepala agak pusing ringan, dan butuh waktu lama sampai benar-benar melek. Nafsu makan pelan-pelan turun. Makanan yang dulu terasa enak, sekarang rasanya biasa saja, cepat enek, dan bikin kurang semangat makan. Malam hari sulit tidur nyenyak, sering terbangun, atau gelisah tanpa tahu jelas alasannya. Kadang muncul rasa tidak nyaman di area pinggang atau punggung bawah, walaupun tidak selalu dan sering diabaikan sebagai pegal biasa. Di rumah, semua ini kelihatannya sepele. Nenek lagi duduk nonton TV, tiba-tiba ketiduran. Bukan cuma sekali 2 kali, tapi hampir tiap hari. Atau kakek yang dulu semangat ke masjid jalan kaki, sekarang lebih sering duduk di rumah dengan alasan lemes. Ada juga yang jadi gampang marah atau sensitif.
Capek yang numpuk bikin emosi tipis. Hal kecil di rumah bisa memicu pertengkaran kecil. Soal lauk kurang asin, teh kelamaan dingin, cucu berisik, dan macam-macam. Padahal di dalam hati sebenarnya bukan mau marah. Tapi badan memang lagi nggak enak. Buat yang merawat orang tua, kamu mungkin sering merasa bersalah dan bingung. Aku salah ngasih makan, ya? Atau kebanyakan sayur kuah asin, kali? Atau justru sayurnya kurang? Kalau kamu pernah mikir, kok badan aku lemah banget sih, padahal orang lain seumuran masih lincah, itu perasaan yang wajar banget. Kalau kamu sebagai anak bilang, aku takut bikin ginjal mama atau papa tambah berat, itu menunjukkan kamu sayang dan peduli. Kamu nggak lebay. Kamu hanya belum dapat penjelasan yang runut. Kabar baiknya, ada banyak hal kecil yang bisa diatur. Bukan berarti semuanya langsung berubah dalam sehari, tapi pelan-pelan, kebiasaan makan dan minum bisa bantu badan, termasuk ginjal, kerja lebih nyaman. Kita nggak ngomong soal keajaiban, tapi soal perubahan kecil yang nyatanya bisa terasa. Biar lebih kebayang, aku mau cerita tentang satu tokoh fiktif, Pak Budi. Pak Budi berusia 68 tahun, pensiunan pegawai yang tinggal bersama istrinya, Bu Sari, di rumah sederhana. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain, tapi sering pulang saat akhir pekan. Sehari-hari, pola makan Pak Budi kelihatannya lumayan sehat. Di meja makan selalu ada sayur, kadang sayur bening, kadang tumis, kadang sayur bersantan yang gurih. Dia bangga karena jarang makan tanpa sayur. Masalahnya, cara masaknya mengikuti kebiasaan lama. Harus gurih, harus asin, baru terasa enak di lidah. Pagi hari, Pak Budi sarapan nasi dengan sayur hangat dan sedikit lauk. Minumnya kopi manis. Air putih seringkali menyusul belakangan. Siang hari, ia makan lagi dengan porsi sayur yang tidak sedikit, dengan kuah gurih dan asin yang bikin lahap. Malam hari, kalau ada sisa sayur dari siang, dipanaskan lagi. Sayang kalau dibuang. Begitu alasannya. Pelan-pelan, Pak Budi mulai merasa tubuhnya berubah. Badannya lebih cepat capek, kaki agak bengkak, terutama setelah duduk lama. Pipisnya lebih pekat, kadang terasa nggak tuntas, kadang pusing ringan, dan napas terasa lebih berat kalau naik tangga. Istrinya beberapa kali menyarankan untuk periksa ke tenaga kesehatan, tapi Pak Budi menunda. Dalam pikirannya, paling cuma capek biasa. Namanya juga tua. Dia juga takut kalau nanti dibilang macam-macam, disuruh minum banyak obat, dan harus bolak-balik kontrol. Suatu hari, anak bungsunya datang berkunjung. Saat makan siang, dia memperhatikan cara Pak Budi makan. Sayur bersantan yang gurihnya mantap, sambal asin, kerupuk cukup banyak, dan air putih hanya beberapa teguk. Anaknya bilang pelan, "Pak, sekarang banyak yang bilang sayur tertentu kalau terlalu asin atau diolah berat bisa memberatkan ginjal. Loh, apalagi kalau sudah usia segini. Mungkin kita perlu mulai hati-hati." Pak Budi hanya mengangguk, walau dalam hati agak tersinggung. "Selama ini aku makan gini baik-baik saja," batinnya. Beberapa hari kemudian, Pak Budi sempat merasa sangat lemas setelah pergi ke pasar. Pulang, dia butuh duduk lama dan napasnya terasa berat. Momen itu jadi titik balik kecil buatnya. Akhirnya, ia setuju untuk diajak periksa. Dari situ, ia mulai sadar bahwa tubuhnya butuh diajak kompromi. Bukan berarti dilarang makan ini itu secara ekstrim, tapi dia harus belajar menyesuaikan. Pelan-pelan, Pak Budi dan istrinya mengubah beberapa kebiasaan. Mereka mulai mengurangi garam di sayur. Bumbu lain seperti bawang, rempah, dan sedikit jeruk nipis dipakai untuk menambah rasa tanpa harus terlalu banyak garam. Sayur bersantan yang sangat kental dan gurih tidak lagi dimakan terlalu sering. Lebih sering mereka memilih sayur bening atau tumis ringan. Sayur yang diawetkan dengan garam, seperti sayur asin atau aneka olahan sangat asin, tidak lagi dijadikan makanan harian, tapi hanya sesekali dan sedikit. Air putih mulai diminum lebih teratur sepanjang hari, tentu sambil menyesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan yang memeriksanya.
Perubahannya tidak dramatis seperti di iklan. Bukan yang tadinya lemas lalu tiba-tiba sekuat atlet. Tapi setelah beberapa minggu, Pak Budi merasa pagi hari tidak seberat dulu. Kaki terasa sedikit lebih ringan. Pipis terasa lebih lega. Yang paling penting, ia lebih tenang karena merasa, aku sedang berusaha menjaga badan. Bukan soal sembuh total, tapi soal badan yang mulai merespons ketika dia serius menjaganya. Selain Pak Budi, bayangkan juga tokoh lain bernama Bu Rina, 63 tahun, ibu rumah tangga yang tinggal bersama cucu-cucunya. Bu Rina sangat sayang keluarga dan ingin selalu menyajikan masakan yang menggugah selera. Di dapurnya, sering terhidang sayur berkuah kental dan gurih. Sayur yang diawetkan dengan garam yang menurutnya cocok sekali dimakan dengan sambal, serta sayur dari kemasan yang sudah dibumbui dan menurutnya praktis. Ia bangga karena selalu menyediakan sayur di meja makan. Namun seiring waktu, ia mulai merasa badannya sering bengkak di jari dan kaki, malam sering bolak-balik ke kamar mandi, dan pagi hari terasa sangat capek. Anaknya mulai khawatir. Mereka tidak mau langsung menyalahkan makanan, tapi mulai mengamati pola. Anaknya kemudian mengajak Bu Rina untuk pelan-pelan mengubah kebiasaan. Sebagian sayur asin yang sangat asin diganti dengan sayur rebus segar yang dibumbui sederhana. Frekuensi sayur kemasan yang sudah dibumbui kuat dikurangi, digantikan dengan sayur segar yang dimasak sendiri. Mereka mencoba hari-hari tanpa menambahkan garam berlebih di meja makan. Beberapa minggu kemudian, saat ngobrol dengan cucunya, Bu Rina tersenyum malu. Iya, Nek, nenek kangen sih sama sayur asin yang super asin itu. Tapi kalau sekarang nenek makan, nenek ambil sedikit aja. Biar badan nenek nggak terlalu capek kerjanya. Ada rasa lega di wajahnya. Ia tidak lagi merasa pasrah, tapi merasa punya kendali kecil atas kesehatannya. Sekarang, kita masuk ke bagian, kenapa sih? Secara sederhana. Bayangin ginjal seperti saringan air di rumah. Kalau kamu punya saringan yang setiap hari harus melewatkan air yang kotor, penuh pasir dan debu, lama-lama saringannya bisa mampet, kan? Ginjal kita kurang lebih seperti itu, membantu menyaring kotoran dari darah, mengatur jumlah cairan di tubuh, dan ikut menjaga keseimbangan mineral seperti natrium dari garam dan zat-zat lain. Tubuh butuh saringan yang cukup kuat dan bersih untuk bekerja nyaman. Di usia muda, saringan ini biasanya masih sangat kuat dan lentur. Tapi seiring pertambahan usia, fungsi saringan bisa menurun pelan-pelan. Bukan berarti semua lansia pasti bermasalah. Tapi, daya tahan, saringannya tidak sekuat dulu. Analogi lain, bayangin kamu punya mesin cuci tua. Kalau dipakai dengan beban pakaian yang terlalu banyak dan sangat kotor tiap hari, mesinnya akan lebih cepat rusak dibanding kalau kamu pandai mengatur beban cuci. Ginjal di usia lanjut juga begitu. Kalau beban hariannya terlalu berat, dia bisa kewalahan. Disinilah cara mengolah makanan, termasuk sayur, ikut berperan. Masalahnya bukan di sayurnya saja, tapi di seberapa asin, seberapa gurih berat, dan seberapa sering sayur itu dimakan dalam bentuk olahan tertentu. Garam dan cara mengolah sayur bisa menambah beban kerja ginjal. Kalau hampir setiap hidangan sayur sangat asin, berkuah kental, atau diawetkan dengan garam, maka ginjal harus bekerja ekstra untuk mengatur keseimbangan cairan dan mineral di dalam tubuh. Bayangin tubuh sebagai akuarium. Kalau kamu menambahkan garam terlalu banyak ke dalam air, ikannya bisa stres. Di tubuh, garam yang berlebih bisa bikin tubuh menahan lebih banyak cairan, tekanan di pembuluh darah meningkat, dan pada akhirnya ginjal kerja lebih keras untuk menyeimbangkan semuanya. Karena itu, ada beberapa jenis olahan sayur yang perlu diwaspadai kalau dikonsumsi berlebihan pada lansia. Sayur yang sangat asin dan diawetkan, seperti sayur yang direndam garam lama atau olahan sayuran yang sengaja dibuat asin sekali, bisa mengandung garam sangat tinggi. Kalau dimakan hampir tiap hari dan dalam jumlah banyak, beban garam ke tubuh jadi berlebihan. Sayur dengan kuah sangat gurih dan kental, misalnya yang menggunakan santan pekat dengan garam dan bumbu gurih yang kuat, kalau dikonsumsi terlalu sering dan porsinya banyak, menambah beban lemak dan garam sekaligus. Lalu ada juga sayur dari kemasan yang sudah dibumbui kuat,
seperti sayur kalengan atau sayur siap saji yang rasanya sangat gurih dan praktis, tapi sering tinggi garam. Kalau ini semua dikombinasikan dan jadi kebiasaan harian, ginjal lansia yang sudah tidak sekuat dulu bisa merasa sangat kewalahan. Ingat, masalahnya bukan sayurnya sebagai bahan dasar, tapi cara mengolahnya dan seberapa sering serta seberapa banyak dikonsumsi. Di sisi lain, kebiasaan sehat bisa bantu ginjal bekerja lebih efisien. Bayangin ginjal sebagai pabrik kecil yang mengolah sampah. Kalau sampah yang masuk teratur, tidak berlebihan, dan pabrik dapat istirahat cukup, pabrik itu bisa terus bekerja bertahun-tahun. Tapi kalau setiap hari sampah datang dalam jumlah besar, bercampur bahan-bahan yang bikin mesin cepat aus, sementara pabrik kekurangan pelumas, seperti asupan cairan yang cukup sesuai anjuran, ya wajar kalau pabriknya mulai kewalahan. Kebiasaan seperti mengurangi garam berlebih, memilih cara masak sayur yang lebih ringan, minum air putih secukupnya sesuai saran tenaga kesehatan, dan bergerak ringan setiap hari, ibarat kamu membersihkan saringan secara berkala, tidak memaksa mesin cuci tua bekerja di luar kapasitas, dan menjaga supaya pabrik sampah tidak kebanjiran kiriman sampah. Sekarang, mungkin di kepala kamu muncul beberapa keberatan yang sangat manusiawi. Aku sibuk, nggak ada waktu mikirin ini semua. Kalau kamu merasa sibuk banget, itu wajar. Mengurus rumah, kerja, merawat orang tua, semua butuh energi. Tapi justru karena sibuk dan banyak tanggung jawab, kesehatan, termasuk kesehatan ginjal, jadi modal penting. Kabar baiknya, menjaga olahan sayur dan asupan garam nggak selalu butuh waktu ekstra besar. Kadang hanya soal menahan tangan saat mau menambah garam, memilih sayur rebus atau tumis sederhana dibanding sayur yang sangat asin, atau mengurangi frekuensi sayur bersantan berat. Satu panci sayur bening yang dibuat sedikit lebih bersih, sudah bisa jadi langkah besar. Lalu ada yang bilang, aku sudah pernah coba jaga makan, tapi selalu gagal. Coba ganti cara pikir. Bukan gagal, tapi lagi latihan. Orang yang sudah puluhan tahun terbiasa dengan rasa asin dan gurih kuat memang gak gampang langsung beralih ke rasa yang lebih ringan. Lidah butuh waktu untuk beradaptasi. Daripada mengubah total dalam sehari, lebih baik pelan-pelan. Minggu pertama, kurangi sedikit dulu garamnya. Mungkin keluarga belum terlalu protes. Minggu kedua, mulai kurangi frekuensi sayur bersantan kental. Kalau biasanya 4 kali seminggu, turunkan jadi 2 atau 3 kali. Minggu berikutnya, coba sisipkan sayur rebus segar dengan bumbu sederhana. Setiap kali, jatuh, dan kembali ke pola lama, jangan menghukum diri. Cukup bilang, oke, hari ini belum bagus. Besok kita coba lagi. Ada juga yang berkata, aku takut periksa. Takut dibilang ginjal sudah rusak. Rasa takut ini sangat manusiawi. Banyak orang lansia merasa, kalau nggak diperiksa, aku nggak perlu tahu, jadi nggak perlu pusing. Padahal, justru dengan tahu lebih awal, langkah-langkah sederhana bisa dilakukan sebelum kondisinya terlanjur berat. Bayangin rumah yang ada bocor kecil di atap. Kalau kamu pura-pura nggak tahu, suatu hari hujan deras bisa bikin plafon jebol. Kalau kamu tahu dari awal, kamu bisa tambal pelan-pelan sebelum rusak besar. Periksa bukan berarti langsung ada hukuman. Periksa adalah cara memberi kesempatan pada tubuh untuk dibantu lebih cepat. Keberatan lain yang sering keluar adalah, makan lebih sehat itu mahal. Tidak selalu. Yang sering mahal adalah makanan olahan dan kemasan yang praktis. Justru sayur segar yang diolah sederhana seringkali lebih terjangkau, terutama kalau memilih yang sedang musim. Misalnya, mengganti sebagian sayur kemasan atau sayur bersantan berat dengan sayur bening dari sayur lokal yang lagi murah di pasar, atau mengurangi jajan lauk yang sangat asin di luar dan mulai memasak sendiri dengan garam yang lebih terkontrol. Yang bikin mahal itu seringkali pola, praktis tapi berat bumbu. Padahal, sayur sederhana dengan bawang, sedikit minyak, dan rempah juga bisa enak kalau dibiasakan. Ada juga kalimat, usia aku sudah segini, percuma dijaga. Ini salah satu kalimat yang paling sering aku dengar, dan paling bikin sedih. Karena di balik kalimat itu,
ada rasa pasrah dan mungkin rasa capek hidup. Padahal, menjaga ginjal dan tubuh di usia lansia bukan semata soal umur jadi panjang. Ini juga soal mengurangi rasa tidak nyaman, menjaga supaya hari-hari yang tersisa lebih ringan dan bermakna, dan mengurangi ketergantungan yang sebenarnya bisa dihindari. Kalau perubahan sederhana bisa membuat 10–20% rasa lelah berkurang, itu sudah besar artinya untuk kehidupan sehari-hari. Bukan soal jadi muda lagi, tapi soal punya hari yang lebih layak dinikmati. Sekarang, mari kita susun rencana kecil 7–14 hari yang bisa kamu coba. Bukan rencana yang sempurna, tapi cukup jelas untuk diikuti. Kita mulai dengan 3 kebiasaan inti. Pertama, mengurangi garam berlebih dalam olahan sayur. Saat masak, coba ukur garam dengan sendok. Jangan pakai veling saja, dan turunkan sedikit demi sedikit dari biasanya. Hindari kebiasaan menambah garam di meja makan. Kedua, membatasi frekuensi 3 jenis olahan sayur yang bisa memberatkan ginjal jika berlebihan, terutama pada lansia. Sayur yang sangat asin dan diawetkan jangan dijadikan makanan harian, cukup sesekali. Sayur bersantan sangat kental dan gurih juga sebaiknya dikurangi frekuensinya. Kalau biasanya hampir tiap hari, coba perlahan jadi beberapa kali saja dalam seminggu, dengan santan yang tidak terlalu pekat dan bumbu yang tidak berlebihan. Sayur kemasan yang sudah dibumbui kuat sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Lebih aman jika kamu lebih sering memilih sayur segar yang diolah sendiri di rumah. Ketiga, mengatur minum air putih secukupnya, sesuai anjuran tenaga kesehatan. Kalau belum pernah diberi batasan minum oleh dokter, tubuh biasanya membutuhkan asupan cairan yang cukup, bukan hanya dari minuman manis atau kopi. Kalau dokter pernah memberi batasan minum karena kondisi tertentu, ikuti batasan itu dan jangan ragu untuk bertanya lagi jika bingung. Untuk kebiasaan pendukung, kamu bisa mulai dengan mencatat makanan dan perasaan tubuh. Setiap hari, tulis singkat apa yang dimakan dan bagaimana rasa badan. Cukup catatan sederhana seperti, hari ini makan apa saja, energi pagi dari skala 1–10, bengkak ada atau tidak, pipis terasa nyaman atau tidak. Nggak perlu ribet. 1–2 menit sudah cukup. Kebiasaan pendukung kedua adalah memberi waktu tubuh untuk tenang setiap hari. Misalnya 5–10 menit duduk tenang, tarik napas perlahan, atau jalan santai di halaman. Stres yang lebih teratur juga membantu tubuh secara keseluruhan, termasuk ginjal. Supaya lebih jelas, kita buat contoh alur. Hari pertama sampai hari ketiga, fokuslah pada garam. Mulai kurangi garam saat masak sayur dan hindari menambah garam di meja makan. Setiap malam, catat perasaanmu. Hari ini rasanya, dari 1–10, energiku berapa? Hari keempat sampai hari ketujuh, tambah fokus pada jenis olahan sayur. Pilih minimal 1 hari tanpa sayur bersantan berat. Ganti dengan sayur bening atau tumis yang lebih ringan. Batasi sayur yang sangat asin dan diawetkan. Kalau biasanya dimakan setiap hari, turunkan dulu jadi 2 atau 3 kali seminggu. Kurangi sayur kemasan yang sangat gurih. Kalau mau tetap praktis, kombinasikan dengan sayur segar tanpa bumbu berlebih supaya total garamnya berkurang. Tetap lanjutkan kebiasaan mencatat makan dan perasaan badan setiap malam. Hari ke-8 sampai hari ke-14. Lanjutkan semua kebiasaan tadi dan mulai evaluasi. Lanjutkan pengurangan garam dan pengaturan jenis olahan sayur. Tambahkan kebiasaan minum air putih teratur sepanjang hari, jika tidak ada larangan dari tenaga kesehatan. Misalnya, segelas kecil setelah bangun, segelas kecil di antara waktu makan, dan segelas kecil di sore hari. Lanjutkan 5–10 menit waktu tenang atau jalan santai. Di hari ke-14, lihat lagi catatanmu. Apakah energimu sedikit membaik? Apakah bengkak berkurang? Apakah pipis terasa lebih lega? Kalau dalam 7–14 hari kamu merasa ada sedikit perbaikan, itu tanda bahwa tubuh merespons. Tidak harus spektakuler. Cukup terasa, sedikit lebih baik, saja sudah bagus. Kalau belum terasa perbaikan atau malah muncul keluhan baru yang mengganggu, itu sinyal kuat untuk segera periksa ke tenaga kesehatan dan bawa catatanmu sebagai bahan cerita.
Sebagai penutup, mari kita rekap sejenak. Kita tadi bicara soal kekhawatiran bahwa 3 jenis olahan sayur tertentu, sayur yang sangat asin dan diawetkan, sayur bersantan sangat kental dan gurih, dan sayur kemasan yang dibumbui kuat, kalau dimakan berlebihan oleh lansia, bisa memberatkan kerja ginjal. Kita juga bahas bahwa ginjal ibarat saringan atau mesin cuci tua yang perlu dijaga bebannya. Di usia lanjut, fungsinya mungkin tidak sekuat dulu, jadi perlu diajak kerja sama. Kita tahu bahwa garam dan cara mengolah sayur yang sangat asin atau berat bumbu bisa menambah beban kerja ginjal, dan masalahnya sering bukan di sayurnya, tapi di cara memasaknya dan seberapa sering dikonsumsi. Di sisi lain, kebiasaan sehat sederhana, mengurangi garam, memilih cara masak yang lebih ringan, minum air putih sesuai anjuran, dan menjaga tubuh tetap aktif, bisa membantu ginjal bekerja lebih efisien. Lalu kita susun rencana aksi 7-14 hari yang praktis, mulai dari mengurangi garam, mengatur frekuensi olahan sayur yang berat, sampai menambahkan kebiasaan minum dan waktu tenang serta mencatat perasaan tubuh. Ada satu hal yang sangat penting, mengenali tanda bahaya yang butuh tindakan segera. Secara umum, beberapa hal yang perlu diwaspadai dan jangan ditunda kalau muncul, antara lain nyeri dada berat yang muncul mendadak, sesak napas berat sampai sulit bicara panjang, kelemahan mendadak pada wajah, lengan, atau kaki, misalnya tiba-tiba sulit mengangkat tangan atau salah satu sisi wajah terlihat turun, kebingungan berat, bicara pelau mendadak, atau sulit memahami pembicaraan, pingsan atau hampir pingsan berulang, pipis yang sangat sedikit sekali sepanjang hari atau tidak pipis sama sekali disertai keluhan lain yang mengganggu, serta pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri atau merasa hidup tidak ada artinya. Kalau kamu atau orang yang kamu sayangi mengalami hal-hal seperti itu, jangan tunggu. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat di daerahmu. Perubahan gaya hidup penting, tapi kondisi darurat butuh pertolongan segera, bukan cuma diatasi dengan mengatur makan di rumah. Terakhir, aku ingin mengajak kamu refleksi sebentar. Dari semua yang kita bahas, bagian mana yang paling nyantol buat kamu? Apakah cerita tentang Pak Budi yang pelan-pelan berani mengubah cara makan? Apakah penjelasan tentang 3 jenis olahan sayur yang kalau berlebihan bisa bikin ginjal lansia kerja ekstra keras? Atau justru rencana kecil 7-14 hari yang ternyata cukup realistis untuk dicoba di rumah? Kalau kamu merasa obrolan seperti ini bermanfaat, kamu bisa mulai dengan cerita ke orang-orang terdekat, atau cukup simpan dulu sebagai pengingat pribadi. Kamu juga bisa bagikan versi pengetahuan ini ke orang tua, saudara, atau teman yang kamu sayang. Siapa tahu mereka juga sedang bingung soal sayur apa yang aman buat ginjal. Yang paling penting, ingat bahwa tujuan kita bukan hidup tanpa rasa takut sama sekali, tapi hidup dengan lebih paham dan lebih berdaya. Biar ginjal yang sudah bekerja keras dari kamu kecil sampai sekarang, dapat sedikit hadiah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat kerjanya lebih ringan.